Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Saya akan coba share analisa di XAUUSD atau gold untuk minggu depan ya, sama review di minggu kemarin. Oke, langsung aja. Kita mulai dari time frame weekly ya. Di minggu ini muncul candle bullish. Dia close di atas open candle bearish minggu sebelumnya. Tapi dia belum bisa keluar dari inside bar-nya. Dia masih di area inside bar ya di sini ya, belum ada keluar tanda-tanda break atas atau break bawah. Jadi masih di area akumulasi ya di minggu kemarin. Oke, untuk time frame daily kemarin hari Jumat terakhir itu dia keluar candle bullish ya. Jadi setelah hari Jumat NFP ini turun candle bearish engulfing, lalu di sini ada reaksi ini naik untuk koreksi ya. Saya di weekly saya juga udah memproyeksikan bahwasanya untuk minggu kemarin itu akan ada naik untuk koreksi ya. Kemudian di hari Senin, Selasa, Rabu ini high di weekly kemarin itu di angka 2341.6. Itu lalu turun pada saat hari Rabu itu kan FOMC ya. FOMC itu harga turun sampai menyentuh level di 2295.55. Lalu muncul candle bullish lagi. Kemarin ditutup seperti ini ya. Jadi candle hari Jumat lebih besar daripada candle hari Kamis ya. Untuk minggu depan kita coba turun time frame lagi di 4 jam. Nah, di 4 jam secara market structure-nya ya, di utamanya, di struktur utamanya ini kan masih back of structure. Ini valid, dan ini juga valid karena ada inducement yang diambil. Oke. Ini sebagai inducement. Nah, kemarin ini menyentuh level di area ekstrim nih, di area sini. Ini banyak yang mungkin ngesel juga, udah di support tapi dibanting ke atas lagi nih. Minggu kemarin tuh agak kurang ini ya, namanya area sideways tuh agak membingungkan, banyak termasuk saya juga posisinya juga agak bingung ya. Ini gold mau kemana gitu. Sementara di 4 jam ini terbaca masih dalam, coba kita tarik garis trendline. Ini juga candlenya trendline-nya ini bearish ya di sini. Di internal structure-nya. Ini kan koreksi, impulsif, koreksi. Nah, ini kalau misalkan jebol trendline ini ya, justru bahkan dia akan meneruskan kenaikannya. Nah, dan di minggu depan itu banyak news yang, coba kita ke kalender ekonomi ya. Oke, kita ke kalender ekonomi ya. Untuk minggu depan itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk news high impact-nya. Di hari Senin itu jam 7.30 malam, Empire State Manufacturing Index itu good news ya untuk USD ya. Jadi di sini ada penguatan terhadap indeks dolar. Artinya kemungkinan untuk pair-pair kayak gold, kemudian major currency yang lain itu akan ada penerusan bearish-nya. Kemudian di hari Selasa udah ada news ya. Hari Selasa sama, ini juga ini masih tetap sih untuk core retail sales-nya, month of month-nya itu previous-nya 0,2%, lalu forecast-nya 0,2%. Nah, ini kalau secara actual-nya ini lebih bagus dari forecast, itu good news untuk USD.
Tapi kalau misalkan actualnya ini lebih kecil dari 0,2%, itu bad news untuk USD ya. Tapi ini sementara saya ngebacanya masih flat ya. Ada kemungkinan USD itu indeks dolar ada penguatan. Kemudian di jam yang sama ada retail sales month of month. Nah, ini kelihatan di previousnya 0,0%, lalu forecastnya 0,3. Nah, kalau seandainya actualnya ini sama atau bahkan lebih besar dari forecastnya, itu good news juga untuk USD ya. Di hari Senin dan Selasa, data yang ditampilkan oleh Forex Factory ini good news untuk USD ya. Kemudian di hari Rabu nggak ada news yang high impact. Hari Kamis itu unemployment claim. Jadi dari data yang kita baca di sini itu previousnya kan 242.000. Lalu forecastnya 235.000. Jadi actual less than forecast is good for currency. Ini juga good news ya. Jadi tingkat pengangguran atau unemployment claimnya ini menurun ya dari sebelumnya. Jadi ini akan menguat untuk dolar. Jadi rata-rata hari Senin, Selasa, Rabu ini good news ya untuk USD. Jadi nanti kita cocokkan di trading plan kita untuk mingguan. Kemudian di hari Jumat 845 itu ada flash manufacturing PMI. Nah, di sini baru ada prediksi atau forecastnya ini ada koreksi untuk USD ya. Yang tadinya previousnya 51,3, lalu forecastnya 5,1 itu untuk yang flash manufacturing PMI. Kemudian di waktu yang sama juga ada flash service PMI. Di sini previousnya 54,8, forecastnya 53,4 ya. Misalkan actualnya ini sama atau lebih kecil justru dari forecast, ini bad news untuk USD ya. Di sini di hari Jumatnya itu bad news USD. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu kemungkinan dolarnya naik. Kemudian di hari Jumat itu kalau kita baca di sini akan ada penurunan untuk US dollar. Jadi masih sama plan kita seperti minggu kemarin, itu nyari momentum struktur utamanya atau trennya di eksternal itu kita cari untuk sell momentum untuk SAU ya. Tapi lagi-lagi kemarin tuh saya lihat banyak yang nak rank, termasuk saya juga ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita udah di chart ya. Di 4 jam ini kan terbentuk. Nah, yang model-model gini nih, ini mesti hati-hati. Chart pattern gini tuh kadang-kadang bener gitu loh. At least kalau misalkan ini naik, dia akan menutup di imbalance di sini di area sekitar 2410. Ini imbalance-nya kan di sini, imbalance daily. Ini yang di 4 jam imbalance-nya di sini. Ini juga masih belum ketutup ya, imbalance-nya. Nah, di situ. Ini kan tadi kita hapus saja ya biar enggak terlalu banyak tanda. Nah, ini kalau kita turunkan time frame di H1, kita bedah ya. Di H1 ini kan terakhir menjadi ya, kita hapus saja semua. Menjadi break of structure bullish, lalu di break menjadi cok, jadi bearish. Ini menjadi pos lanjutan, kemudian di break menjadi di H1 ya, menjadi change of character, kemudian di break lagi menjadi change of character lagi, jadi coknya dibalas cok. Kayak gini ini agak males nih kalau misalkan trading. Nah, di minggu kemarin saya tandain ini sebagai supply dan dia ada reaksi. Supply reaksi di sini turun sekitar ini pas hari Rabunya itu kalau nggak salah CPI ya, CPI Selasa Rabu itu CPI naik tuh, naik sampai level 2340-an 41-an. Lalu malamnya yang pas hari dini hari Rabu fungsinya itu harga turun drastis menyentuh level sebentar di sini kemarin tuh di 23.307.31, turun
324 pips atau 32 dolar ya per troy ounce. Nah, lalu sampai sini ini kan change of character. Di H1 ini tuh sebagai saya identifikasi sebagai inducement ya. Artinya ini kan ada pullback. Ini kecil nih kalau misalkan di zoom ini ada pullbacknya. Jadi candle ini oke, kita zoom aja. Nah, oke. Ini high-nya 2339.29, ini high-nya 2339.33. Artinya high di sini lebih besar ya. Ini berarti ada pullback-nya. Ada pullback, ini diambil jadi inducement. Jadi sudah valid ya untuk H1. H1 di sini menjadi valid. Valid low. Kita kasih tanda biru. Nah, iya sih. Nah, di sini udah valid low. Biasanya kalau udah valid low ini dia menuju ke area sini ekstrim. Di area POI-nya sell-nya ya. Ini kalau kita tarik Fibonacci retracement segini. Di S1. Nah, di sini ada level-level Fibonacci ya. Ini kalau di sini tuh areanya sebenarnya di area masih di area diskon sih kalau misalkan ini. Jadi turun ini untuk naik retrace. Nah, ini kemarin saya sell di mana di sini salah. Jadi mempertimbangannya di time frame kecil. Jadi masih ada kemungkinan naik sampai kemarin kan kita harapkan naik di minggu ini di minggu kemarin itu sampai sini terus kita sell jauh. Ternyata enggak. Nyampe sini kena FOMC, ini ada ketahanan terus naik nih di hari Kamis malam. Itu turun sampai level 2295 sekian lah. Itu dia naik terus. Tapi di sini kan modelnya kan kompresi ya. Ini kan liquidity. Liquidity ini juga gampang untuk disapu gitu. Ini inducement 1 2 di sini ada level ekstrimnya ya di order block. Ini order block. Supply dan order blocknya ada di sini. Kemarin itu newsnya bingung kan. USD-nya naik, SAU-nya naik. USD turun, SAU turun, kan membingungkan gitu. Ini gold mau kemana gitu, kayak bingung gitu loh. Seharusnya kan kalau secara normalnya USD naik, SAU turun, USD turun, SAU naik gitu kan begitu. Karena pairnya kan begitu. Tapi kita mesti waspada ya hal-hal yang model semacam ini kan terkait sama inflasi ya. Jadi sedangkan gold sendiri kan masih bullish nih secara time frame besar, secara major time. Geopolitik juga masih mempengaruhi terhadap emas ya, dianggap sebagai salah satu barang atau komoditi yang safe haven, jadi yang anti inflasi. Jadi ini dikhawatirkan akan adanya kenaikan inflasi ya. Jadi sedangkan fund rate-nya, suku bunganya belum ada perubahan sama sekali. Kalau misalkan inflasinya naik berarti kan ditekan dengan cara menaikkan suku bunga. Tapi kemarin juga belum ada perubahan sama sekali. Jadi USD naik, XAU naik. Ini sebenarnya gejala yang kurang agak janggal gitu. Ada sesuatu gitu secara fundamental ya. Jadi mungkin masih banyak yang ketakutan negara-negara maju menengah itu negara akan adanya isu perang, kemudian ya masih tegang lah di area-area Timur Tengah sana, di Palestina, Iran, kemudian Israel. Itu sebelumnya juga ada. Ukraina sama Rusia kan masih tegang juga nih, masih dalam perang. Isu-isu ke depan di Asia Pasifik juga, Korea, kemudian Taiwan, China dan sebagainya lah. Jadi termasuk Indonesia juga mesti hati-hati nih, ekonominya juga nggak baik-baik aja. Dolar sempat nembus lemah kan rupiahnya, 16.300 apa 16.500 kemarin tuh. Jadi kita ya kalau misalkan punya untuk mengamankan inflasi ya kita mesti pegang, jangan uang fiat gitu. Kita harus pegang
investasi yang anti inflasi, termasuk ya emas fisik boleh lah beli. Emas batangan di Antam kan banyak dijual, asal di Antam ya, jangan yang di lain-lain, takutnya palsu. Ya emas perhiasan boleh lah kalau misalkan pengen sekalian untuk untuk perhiasan. Kemudian kalau misalkan sekarang kan ada digital ya, currency kayak misalkan boleh simpen kayak Bitcoin, tapi di spot ya, recommended ya, kayak koin-koin yang udah settle. XRP ini akan turun, BTC juga akan turun, Ethereum juga turun. Nanti coba saya akan kasih outlook di besok mungkin ya, khusus untuk kripto ya, di spot, tapi terutama jadi kita, daripada kita uang kita naruh di bank atau di apa, kita simpan aja aset kita itu di kripto gitu. Tapi harus belajar gimana cara nyimpen kripto ya. Misalkan dalam jumlah besar ya bisa disimpan di ledger, jangan taruh di exchange atau wallet, hot wallet terutama. Kalau misalkan kita suka airdrop ya, itu ada banyak kejadian tuh, ada link phishing lah segala macam ya, mesti hati-hati, harus belajar. Di Telegram juga udah ada ini kok, wallet. Jadi sekarang yang lagi bagus kalau menurut saya Ton. Itu Ton kan underlyingnya di Telegram ya, di The Open Networknya yang dikembangkan oleh Pavel Durov ya. Itu devnya si Telegram. Jadi di situ sudah ada Web3-nya, ada P2P-nya. Jadi P2P-nya, jadi banyak airdrop atau dev yang mengembangkan di underlying di Web3-nya di Telegram gitu. Jadi kemungkinan banyak project yang akan menarik investor tuh di underlyingnya Web3-nya di Ton gitu. Jadi untuk Ton harganya sekarang sekitar $8 per koin. Itu nanti saya melihat bisa tembus sampai $12 per koin. Ya, kita sedikit intermezzo ya ke kripto. Oke, balik lagi ke gold ya. Oke. Ini kemarin saya di M15. Ini agak sulit ini kemarin tuh. Saya keputusannya juga ya, tapi saya lot kecil, jadi masih agak ragu-ragu. Nah, ini kan breakdown. Harapannya kan harga menuju ke sini, tapi enggak. Orang sell disikat lagi, buy. Nah, kemarin itu di M15 di H1 sebentar. H1 kemarin, H1 kan di sini kan change of character ya. H1 change of character. Nah, M15 ini kan minor chok. Saya males kalau biasnya tuh di menit, enaknya biasnya itu minimal H1 atau H4 itu baru eksekusi. Kemarin tuh biasanya di M15 ya, karena lama saya udahlah kita analisa di bawahnya biar ada kesempatan untuk entry. Ya syukurin gitu ya, nggak apa-apa, biasa, stop loss kecil kok. Minor chok. Nah, di sini ada inducement yang diambil. Ini inducement, artinya di atas menjadi break of structure. Kemudian ini belum ada inducement, belum ada pullback ya. Ini, nah coba kita lihat di sini. Nah, tapi kecil ini break of change of character, berubah. Jadi yang tadinya bullish di internal nih jadi bearish. Tapi sebenarnya kalau di apa, karena kan tadi udah sentuh inducement kan di sini, inducement H1. Jadi akan memulai retracement ke atas. Nah, ini udah cok di M15 ya, udah. Ini mana nih? Di mikronya ini kan belang. Nah, ini menjadi bos ya di mikronya. Break of structure karena sudah ambil inducement. Nah, nih
jadi change of karakter lagi. Jadi choppy banget ya. Di time RAM kecil tuh banyak noise-nya, bolak-balik ini. Tapi ini di mikronya, kalau misal di utamanya di M15 yang internal ini tuh masih gini, high valid dan low valid. Nah, cuman ini M15 di diskon nih. Aduh, kemarin tuh coba komen di bawah kalau misalkan kemarin ada yang entry di sini nih. Ini kan bos, ya, kan cok. Ya, ada entry di sini. Ini kan udah bagus nih, imbalance, ya, kena SL. Terus malamnya ini ngebaca sebagai, kalau misalnya kita tarik Fibonacci begini kan di, nah ini area entry sekarang. Di situ area-area di sekitar 2332. Ya, harapannya kan harganya menuju sini. Ini reject. Nah, gitu. Ini kan sell side liquidity. Harusnya. Ya ini kita mengharapkan apakah reaksi untuk minggu depan tuh bagaimana. Ya kalau kita cocokin sama fundamental harusnya ada penurunan dulu ya. Ini kan ada rejection tuh, 1 2 3 rejection, reject. Harusnya turun ini karena kan tadi kita ngebaca sebagai liquidity, harus diambil dulu, salah satu juga diambil baru dia naik untuk retest. Nah, kemarin itu minggu kemarin itu kan berharap naiknya sampai sini, ternyata minggu kemarin tuh nggak nyampe sini, cuman di supply yang area 50%-nya sini. Ini kalau kita tarik Fibonacci kan, nah ini kan masih di equilibrium ya, jadi belum sampai sini. Ya ini minggu depan harapannya mungkin turun dulu baru akan naik nyampe sini ya, 2 minggu berarti ya, mungkin sampai akhir bulan mungkin ya. Ini sideways-nya sih belum keluar dari zona di sini nih, harganya masih seperti ini gitu. Ini pun juga masih bisa jadi swing yang gagal, bisa tembus sini bikin change of character di H1 karena H4 nya masih bullish loh ya, karena low nya yang di sana tadi masih belum di break gitu ya. Itu untuk M15 kemarin entry saya di situ, saya masih floating tuh nginep ya. Kalau misalkan kena sini ya kena SL ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan turun ke sini ya taking profit, tidur malam. Oke, kita coba ke indeks solar. Nah, di daily kan ini masih ketahan ya. Terus ini sudah ada break. Ada break di 4 jam ya. Di 4 jam 21. Dia 1. Dia 1 atau 4 jam boleh lah. Ini tuh turun untuk koreksi ya. Jadi masih ada di daily-nya itu tuh lihat candle-nya itu gede-gede gitu, bullish-nya. Jadi ada rejection di sini. Weekly-nya, nah ini weekly malah justru kelihatan. Nah ini tadi kan SAU naik ya, bullish ya. Indeks dolar juga naik kan. Bingung nggak? Teman-teman kan pasti banyak yang bingung, tapi kalau nggak bingung ya nggak tahu. Kalau saya sih membacanya sebuah kayak anomali, bukan hal yang biasa gitu, agak janggal gitu. Saya nggak tahu kedepannya itu bakal seperti apa. Tapi kalau orang-orang fundamental begini tuh melihatnya agak ngeri gitu. Biasanya ada sesuatu hal yang besar terjadi di depan, entah itu lanjut perang lagi atau mungkin justru lebih parah lagi dari itu, krisis global. Ekonomi Amerika juga seperti apa kita nggak tahu. Oke, coba kita ke Excel lagi. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk minggu depan ya? Trading range-nya untuk ini kan di internal itu sampai sini. Tapi kalau misalkan di eksternal itu dari sini ke sini masih
ini masih valid ini. Jadi kita trading di internal atau eksternal. Kalau misalkan kita tunggu eksternal di sini kan lama ya, kita nggak trading. Tapi ya kita perkecil time frame, mesti hati-hati, jangan sampai ya kayak kemarin banyak kena prank M15 ke M5 itu scalping. Kalau scalping itu biasanya sebenarnya kalau M15 aja itu taking profit 50 pips itu udah bagus. Ya jadi jangan 20 pip 30 pip. Ya hak teman-teman sih, cuman kalau menurut saya 20-30 pip itu apa ya? Saya nggak bisa sih kayak gitu. Ya minimal 50 lah, 40 50 lah. Kalau misalkan time frame besar ya 100 atau 150. Jadi RR risk to rewardnya kita biar bagus. Jadi equity kita akan bertumbuh gitu. Jadi misal kita kena SL pun ya nggak apa-apa. Artinya kan kalau kita kena taking profit itu kan lebih besar hasil akhirnya. Win rate-nya orang ngejar win rate gede gitu, belum tentu loh. Yang penting tuh hasil profitnya. Kalau misalkan win rate-nya 50%, 30% udah bagus. Kalau misalkan menerapkan risk to reward-nya kayak SMC itu 1/2, 1/3, bahkan bisa lebih. Stop loss per 1 tapi taking profitnya lebih besar kan. Yang penting kan profitnya itu. Drawdown-nya mesti dibedah. Oke, jadi itu dulu mungkin yang perlu bisa saya sampaikan di review weekly analisa technical Excel USD. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media, dan nyalakan loncengnya biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Mungkin cukup sekian. See you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.